Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Widya Handini BSc MSc selaku salah satu dosen tetap pada Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Pahlawan 12. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Lingkungan. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa program studi administrasi publik dengan bobot 3 SKS dan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah manajemen lingkungan membahas konsep, teori, kebijakan, dan praktik pengelolaan lingkungan dalam perspektif administrasi publik. Pembelajaran mencakup berbagai macam isu strategis, antara lain pembangunan berkelanjutan, kebijakan lingkungan, tata kelola lingkungan, pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi multi pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Mahasiswa tidak hanya diarahkan untuk memahami konsep-konsep manajemen lingkungan secara teoritis, tetapi juga menganalisis berbagai macam persoalan lingkungan yang terjadi di tingkat lokal, nasional, maupun global melalui pendekatan kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi berbagai macam permasalahan lingkungan, menganalisis implementasi kebijakan lingkungan, serta menyusun alternatif solusi berbasis kolaborasi antar aktor sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari kurikulum program studi administrasi publik, mata kuliah ini mendukung pencapaian beberapa capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL yang telah ditetapkan oleh program studi dan tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai meliputi 1. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola lingkungan dalam perspektif administrasi publik. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan lingkungan menggunakan pendekatan kebijakan publik dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi kebijakan lingkungan dengan memperhatikan aspek kelembagaan, partisipasi masyarakat, efektivitas program, dan keberlanjutan lingkungan. CPMK 4, mahasiswa mampu merumuskan alternatif penyelesaian masalah lingkungan melalui pendekatan collaborative governance dan partisipasi multi pihak berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Pendekatan pembelajaran meliputi DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning atau ACL yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Selain memperoleh pemahaman konseptual, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, komunikatif, dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Yang pertama, delivery. Proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun sesuai kurikulum program studi administrasi publik. Strategi pembelajaran memadukan beberapa pendekatan, yaitu student-centered learning, case-based learning, project-based learning, diskusi kelompok, presentasi, studi literatur, analisis kebijakan publik, dan refleksi pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan meliputi presentasi interaktif, video pembelajaran, dokumen kebijakan pemerintah, artikel ilmiah nasional maupun internasional, laporan penelitian, serta berbagai studi kasus mengenai pengelolaan lingkungan di Indonesia. Sebagai dosen, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan ke dalam proses pembelajaran. Beberapa penelitian mengenai tata kelola persampahan, collaborative governance dalam pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan pengembangan model tata kelola persampahan berkelanjutan digunakan sebagai bahan diskusi dan studi kasus sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual serta berbasis bukti ilmiah. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga memahami bagaimana teori diterapkan dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yang nyata. Yang kedua adalah interaction.
Interaksi pembelajaran dibangun melalui komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa sehingga tercapai suasana belajar yang aktif, kolaboratif, dan partisipatif. Selama proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, berdiskusi dalam kelompok, melakukan analisis terhadap studi kasus, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan teori yang telah dipelajari. Pada beberapa pertemuan, mahasiswa juga melakukan stakeholder mapping, analisis implementasi kebijakan, serta menyusun policy recommendation terhadap berbagai isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah perkotaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama, komunikasi ilmiah, dan kemampuan pemecahan masalah yang menjadi kompetensi utama lulusan administrasi publik. Yang ketiga adalah assessment. Penilaian pembelajaran dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran melalui keaktifan dalam kelas, kuis, analisis studi kasus, refleksi pembelajaran, presentasi kelompok, penugasan individu, dan juga penyusunan policy brief sederhana. Melalui asesmen formatif tersebut, dosen dapat memonitor perkembangan pemahaman mahasiswa sekaligus memberikan umpan balik terhadap proses belajar. Sementara itu, asesmen sumatif dilakukan untuk mengukur capaian pembelajaran pada akhir proses perkuliahan melalui ujian tengah semester ataupun UTS, kemudian ujian akhir semester atau UAS, presentasi hasil analisis kasus, dan tugas akhir berupa penyusunan rekomendasi kebijakan lingkungan berdasarkan kasus yang dipelajari. Dengan sistem penilaian tersebut, diharapkan mahasiswa tidak hanya mampu menguasai konsep-konsep teoritis, tetapi juga memiliki kemampuan menganalisis, mengevaluasi, merumuskan solusi kebijakan terhadap berbagai persoalan lingkungan secara komprehensif dan juga berbasis bukti. Pada video pembelajaran ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran pertemuan ke-7 dengan materi Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu mengintegrasikan teori administrasi publik dengan hasil penelitian empiris sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang aplikatif, kontekstual, dan juga relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ya, ada di pertemuan ke-7. Tapi sebelumnya kita mau cek absen dulu. Teman-teman semua apakah hadir semua di sini? Hadir. Oke, saya cek dulu ya. Ini semuanya hadir. Baik, jadi kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Teman-teman semua masih ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Silakan yang masih ingat. Saya Bu, tentang kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Yes, betul sekali. Jadi kita ingat-ingat terlebih dahulu ya materi sebelumnya mengenai kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, yaitu pemerintah perlu menyeimbangkan antar berbagai macam aspek, yaitu aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga aspek ekonomi. Betul sekali. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi ke-7 mengenai collaborative governance dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Nah, saya ada satu pertanyaan. Ini masih masuk ke materi yang sebelumnya ya. Mengapa pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi? Saya, Bu. Silakan. Karena pembangunan juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Yes, betul sekali ya. Jadi memang tidak hanya kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, yang mana itu sangat penting, tetapi kita juga perlu melihat dari sisi kualitas lingkungan yang terjaga. Baik, menurut teman-teman semua ya, dengan adanya volume sampah yang terus meningkat setiap tahun, kemudian juga pertumbuhan penduduk yang juga semakin meningkat, kira-kira apa dampaknya jika sampah ini tidak dikelola dengan baik? Saya Bu, silakan. Salah satunya mungkin akan menjadi sumber penyakit di era sekarang ini Bu. Betul sekali. Yang lain silakan, ingin menambahkan? Silakan. Bagaimana? Kerusakan lingkungan, betul sekali. Jadi memang terkait dengan pengelolaan sampah, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai macam dampak positif, negatif maksud saya, berupa penyakit, kemudian juga kerusakan lingkungan, bahkan dari sisi sosial juga menimbulkan dampak negatif juga. Dan teman-teman semua, apakah kalian pernah berpikir kira-kira sampah yang kita hasilkan ini ya, coba ingat, sampah kita hasilkan di rumah, dibawa kemana sih sampah kita ini? Kalian silakan, kemana? TPA. TPA, ada lagi?
TPA, tempat pembuangan akhir. Oke, mungkin ada yang TPA, apakah itu tempat, apakah kita lagi kecil dulu tempat ngaji ya? Iya. Nah, beda ya, beda. Itu kalau TPA dalam konteks sampah itu adalah tempat pembuangan akhir. Ada lagi yang lain, silakan. TPS apa kepanjangannya? Sementara. Sementara, betul, tempat pembuangan sementara. Terkait dengan pengelolaan sampah ini memang sudah ada sistemnya, dibawa dari mana ke mana. Jadi yang pertama dari rumah kita dibawa ke TPS atau bahkan ada sistem lain. Sistem lain tuh misalnya adalah ada pengangkut yang pakai roda 3 itu ya. Jadi pengangkut roda 3 itu juga bisa membuang ke TPS. Jadi ada sistem yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai persampahan, ada salah satu teori dari jurnal terkenal yaitu dari Wilson et al. Tahun 2007. Nah, teori ini memang sudah dibaca oleh berbagai macam akademisi yang memang melakukan penelitian terkait persampahan. Jadi menurut Wilson et al, sampah itu bukan hanya masalah teknis, namun juga masalah non teknis. Karena banyak ya orang-orang berpikir kalau kita berbicara sampah hanya berbicara tentang pengangkutan, bener nggak? Kayak sampah dibawa kemana, dibawa kemana sampai ke TPA. Padahal tidak sesederhana itu, dan juga ada jurnal internasional yang mendukung terkait dengan pernyataan bahwa ya ini bukan hanya masalah pengangkutan saja, ini juga menjadi permasalahan non teknis. Nah, yang akan kita bicarakan yang terkait dengan aktor-aktor yang terlibat dalam administrasi publik. Kita berbicara terkait dengan perspektifnya ya. Maka dari itu dalam jurnal itu ada teorinya. Tadi kita sudah berbicara mengenai teori, yaitu Integrated Sustainable Waste Management. Ada yang pernah mendengar nggak? Atau baru pertama kali dengar? Oke, jadi di sini akan saya jelaskan mengenai teori ini ya. Integrated Sustainable Waste Management yang seperti yang dijelaskan oleh Wilson, ini bukan masalah sampahnya bukan hanya masalah teknis tapi non teknis. Teknis misalnya terkait dengan apa? Reduce, reuse, recycle, kemudian berbagai macam hal-hal teknis lainnya. Dan kalau non teknis apa kira-kira? Masalah kebijakan, kemudian masalah apa lagi? Partisipasi masyarakat, kelembagaan, dan lain-lain. Nah, itu juga yang akan kita bahas dalam mata kuliah ini. Kemudian, nah bisa dilihat di sini. Jadi selain tadi sudah kita bahas ya bahwa selain pengangkutan, maka persoalan yang terkait yang akan kita bahas dari sisi administrasi publik yaitu perilaku masyarakat. Kemudian kebijakan pemerintah, kemudian juga terkait keterlibatan dunia usaha dan juga dunia industri, keterlibatan pihak swasta, dan termasuk akademisi. Nah, akademisi apa nih kira-kira fungsinya? Yaitu bisa melakukan berbagai macam penelitian terkait dengan persampahan dan juga bekerja sama terkait dengan misalnya dari proses perumusan, kemudian proses implementasi dan juga proses evaluasi kebijakan. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada mata kuliah pertemuan ke-7 hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai collaborative governance. Apa itu collaborative governance? Kemudian juga stakeholder mapping, yaitu mengidentifikasi berbagai macam aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya adalah kita menganalisis melalui perspektif administrasi publik, dan yang terakhir kita menyusun rekomendasi kebijakan kepada pihak-pihak yang terkait. Siapa yang ingin menambahkan terkait dengan apa yang pertama kali yang kalian lihat dan yang terlintas di kepala kalian ketika melihat gambar ini? Silakan, siapa yang mau menjawab, menambahkan? Pengangkutan terlambat, Bu. Pengangkutan terlambat. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau menambahkan? Tadi sudah kita dengarkan ya, ada jawaban bahwa pengangkutan terlambat, TPS overload. Ada lagi nggak yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Silakan. Kesadaran masyarakat yang masih rendah, Bu. Kesadaran masyarakat, oke, acceptable. Jadi kalau kita analisis dan kita renungkan lebih dalam, baik, apakah menurut kalian semata-mata hanya karena kesalahan masyarakat ataupun kesadaran masyarakat terkait dengan hal ini? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Silakan.
Tidak Bu, mungkin karena armada kurang. Oke, terkait dengan armada, mungkin kita coba dengarkan lagi ya tambahan dari teman-teman semua. Selain armada, kira-kira apa lagi? Baik, tadi kita sudah mendengarkan salah satu jawaban ya terkait dengan armada. Apakah ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, Silakan. bisa juga karena anggaran Bu. Anggaran, baik, anggaran yang kurang begitu ya. Ya, Bu. Baik, jadi kita sudah mendengarkan jawaban dari teman-teman bahwa ya ini bukan semata-mata pure kesalahan terkait dengan kesadaran masyarakat. Tadi ada pendapat bahwa oh ini mengenai armada yang kurang, anggaran. Ada lagi nggak selain aspek tersebut? Silakan. Koordinasi antar instansi yang kurang baik Bu. Koordinasi antar instansi, betul sekali ya. Jadi memang ada berbagai macam aktor ataupun stakeholder yang terlibat dalam hal pengelolaan sampah ini. Jadi kita tidak hanya melihat dari satu sistem saja, tapi kita melihatnya secara keseluruhan. Maka dari itu memang ada teori Integrated Sustainable Waste Management, bahwa dalam hal pengelolaan masyarakat tidak bisa terpisah-pisah, harus terintegrasi dalam satu sistem yang menyeluruh. Jadi memang intinya adalah kita perlu berkolaborasi, bersatu padu dalam hal yang kita bahas ini adalah dalam hal pengelolaan sampah. Dan terkait dengan konsep yang akan kita bahas di sini adalah menurut Ansel and Gas tahun 2008. Jadi menurut Ansel and Gas tahun 2008 bahwa collaborative governance, bahwa terkait dengan kolaborasi antar pemerintah ini memang melibatkan berbagai macam aktor yang terkait, yang tujuannya adalah untuk pencapaian kesejahteraan publik dan juga intinya untuk tujuan bersama. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan bersama, kepentingan publik. Jadi melalui berbagai macam kegiatan ataupun aktivitas, yaitu dialog, kemudian juga membangun kepercayaan, kemudian membangun komitmen dan juga konsensus. Selain itu, saya juga melakukan penelitian terkait dengan pengelolaan sampah ini. Jadi dari beberapa tahun ke belakang, baik itu penelitian dan pengabdian, dan salah satunya adalah di tempat kita sendiri, di Kabupaten Bangka. Dan betul sekali, menurut penelitian yang sudah saya lakukan, bahwa masalah sampah ini bukan hanya terkait dengan sarana dan prasarana ataupun fasilitas, tetapi bisa dilihat di sini ada permasalahan mengenai koordinasi antar instansi, kemudian juga terkait dengan partisipasi masyarakat, terkait dengan konsistensi implementasi, kemudian juga terkait keberlanjutan kolaborasi antar aktor. Dan juga salah satunya saya membuat penelitian yang terpublish di salah satu jurnal internasional bereputasi, itu terkait dengan model partisipasi masyarakat yang dimana bagaimana caranya kita membangun model ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nah, salah satu aspek pentingnya adalah kepemimpinan ataupun leadership. Kasusnya adalah pemerintah X misalnya menghasilkan sampah 180 ton per hari dengan berbagai macam fasilitas yang ada, seperti ada fasilitas TPS, tempat pembuangan sementara, kemudian TPS 3R ini terkait dengan reduce, reuse, recycle, kemudian ada armada pengangkut juga. Namun, dengan sudah bisa dapat gambaran ya, fasilitasnya sudah ada. Namun, ternyata masih sering ditemukan masalah walaupun sarana prasarana sudah ada. Seperti timbulannya kok terus meningkat, volume sampahnya terus meningkat, kemudian juga ternyata pemilahan sampah dari sumber itu masih rendah. Kemudian juga masyarakat masih membuang sampah sembarangan. Sering nggak kalian melihat ada yang namanya TPS ilegal, yang kalau di jalan-jalan pernah lihat kan, di jalan orang-orang buang sampah padahal itu bukan TPS. Di mana itu yang ada di tempat kita? Di Nangnung ya, di Nangnung. Kemudian di mana lagi? Di daerah Nelayan. Nah, jadi itu adalah TPS ilegal di mana yang masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Oke, selanjutnya mengenai bank sampah. Bank sampah ini juga menjadi salah satu aspek yang penting dalam hal meningkatkan salah satunya ya daur ulang. Namun ternyata ini juga pernah saya lakukan penelitian mengenai bank sampah. Jadi memang masih belum optimal dan perlu ada peningkatan lagi dan perbaikan dari berbagai macam aspek. Selanjutnya koordinasi juga belum optimal dan partisipasi masyarakat termasuk juga pihak swasta itu belum maksimal. Maka dari itu, apa
Akibatnya, kita tahu kan tujuan akhir sampah ini di mana? TPA. Tujuan akhirnya di TPA. Bayangkan, volume semakin meningkat, pemilahannya rendah, partisipasi rendah. Apakah semakin menumpuk atau tidak di TPA? Menumpuk. Jadi memang beban TPA itu semakin berat, kemudian kualitas lingkungan juga semakin menurun. Pernah dengar konsep zero waste management? Zero, nol. Waste, sampah. Manajemen ya pengelolaan. Jadi apa yang dimaksud dengan zero waste management? Bahwa ya bagaimana caranya kita mengurangi timbulan sampah yang ada itu diusahakan jangan langsung ke TPA. Jadi sebisa mungkin sampah yang dihasilkan itu didaur ulang terlebih dahulu, diolah terlebih dahulu sehingga yang tidak bisa diapa-apakan itu baru boleh dibawa ke TPA. Tapi kenyataannya bagaimana? Tidak seperti itu. Kenyataannya masih banyak yang dari TPS langsung dibawa ke TPA. Menurut saya masalah utamanya karena masyarakat belum memiliki kepentingan untuk memilah sampah dari rumah, Bu. Baik, itu pendapatnya bagus sekali ya. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan. Bu, saya melihat persoalannya bukan hanya masyarakat, namun pemerintah juga harus memperkuat edukasi dan menyediakan sarana yang memadai. Menambahkan, Bu. Ya, silakan. Menurut saya, koordinasi antar instansi juga penting, Bu. Kadang setiap instansi bekerja sendiri-sendiri sehingga program menjadi kurang efektif. Betul sekali ya jawaban teman-teman semua, bahwa memang dalam hal pengelolaan sampah ini masalahnya itu sangat kompleks sekali, tidak sederhana. Dan dalam administrasi publik kita mengenal dengan weak problem. Jadi ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri, tapi sangat butuh yang namanya pendekatan kolaboratif. Sekarang mari kita identifikasi aktor yang terlibat, atau kita namakan dengan stakeholder mapping, yang mana ada banyak aktor yang terlibat, baik itu pihak pemerintah maupun non pemerintah. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Saya, Bu. Silakan. Ada pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Baik, betul sekali ya terkait dengan aktor yang terlibat. Jadi memang ada beberapa aktor yang terlibat seperti yang sudah dijelaskan oleh temannya. Next, we wanna try to answer a question. Raise your hand. Itu ada komunitas lingkungan, perguruan tinggi, dan media. Betul sekali ya jawaban dari teman-teman semua terkait dengan aktor yang terlibat, dan seperti yang sudah terpampang nyata di slide ini bahwa aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah misalnya adalah aktor pemerintah, atau dalam bahasa Inggrisnya government. Kemudian juga media massa, mass media, kemudian masyarakat, society atau community, kemudian juga komunitas lingkungan, environmental, community, and then ada akademisi atau lecturer atau dosen, dan juga dunia usaha, yang dalam hal ini dalam dunia usaha juga ada peraturannya yang biasa kita sebut dengan prinsip EPR atau Extended Producer Responsibility. Selanjutnya kita juga akan membahas mengenai komponen utama collaborative governance menurut Ansel and Guest tahun 2008. Yang pertama adalah face to face, bahwa ya berkomunikasi secara langsung yang memang secara terbuka itu sangat penting sekali. Kemudian juga trust building, ini terkait dengan kepercayaan. Jadi sangat perlu ada rasa percaya antar aktor. Selanjutnya adalah commitment to process. Komitmen butuh konsistensi dan keberlanjutan, nggak bisa hanya sementara. Jadi kalau hanya, memang banyak ya kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan yang memang satu kali setelah itu tidak berlanjut lagi. Nah, dan kalau menurut Ansel and Guest seharusnya seharusnya ada keberlanjutan di situ. Dan yang terakhir adalah shared understanding, terkait dengan kesamaan pemahaman, satu visi misi. Dan kalau kita bandingkan dengan teori implementasi kebijakan, ada yang namanya teori Edward III yang menyatakan bahwa untuk memaksimalkan implementasi kebijakan juga salah satunya adalah kita perlu adanya kesamaan visi misi dan kesamaan pemahaman ini. Dan ada pertanyaannya ya, setiap kelompok menjawab dan juga mendiskusikan pertanyaan yang sudah saya siapkan ini. Kelompok tadi kita sudah bagi ya, 4 kelompok. Kelompok pertama,
apa faktor utama yang menyebabkan pengelolaan sampah di daerah belum optimal. Jadi kalian diskusikan. Kemudian kelompok kedua, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sudah siap ya kelompok 2. Kelompok 3, bagaimana bentuk kerjasama antar stakeholder pihak-pihak yang terkait. Dan kelompok terakhir, kelompok 4, mana suaranya? Oke, kelompok 4 siap. Apa rekomendasi kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah? Dan saya persilakan teman-teman semua per kelompok diskusinya ya kurang lebih 15 menit cukup ya. Selesai diskusinya, sekarang kita akan memasuki sesi presentasi. Dan yang pertama saya ingin mendengarkan hasil diskusi dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Oke Bu, menurut kelompok kami penyebab utamanya belum optimal pengelolaan sampah adalah rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Selanjutnya kita dengarkan kelompok 2. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Kelompok kami menyimpulkan bahwa kami mendapatkan bahwa edukasi lingkungan masih belum bisa dilakukan secara berkelanjutan, Bu. Kelompok 2 betul sekali ya bahwa edukasi kepada masyarakat itu menjadi salah satu komponen yang paling sangat penting ya. Jadi salah satunya. Selanjutnya coba kita dengarkan hasil diskusi kelompok 3. Menurut kelompok kami, pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan perguruan tinggi dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti serta memperkuat peran komunitas lingkungan. Sekali ya teman-teman semua, kita tadi mendengarkan dari hasil diskusi kelompok 3 bahwa memang dalam pengelolaan sampah sangat membutuhkan kolaborasi multi pihak. Terakhir, jadi kelompok terakhir saya persilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Bu. Kami merekomendasikan beberapa kebijakan. Pertama, memperkuat pemilihan sampah dari sumber. Kedua, meningkatkan kapasitas TPS 3R. Ketiga, memperluas program bank sampah. Keempat, memperkuat edukasi masyarakat. Kelima, membangun forum kolaborasi antar stakeholder secara berkelanjutan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat mengapresiasi hasil diskusi dari seluruh kelompok. Teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, saya ingin teman-teman semua merenungkan beberapa pertanyaan ini. Bisa terlihat ya yang ada di layar. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan tempat tinggal Anda ya dalam konteks pengelolaan sampah? Pertanyaan renungan yang kedua, apa bentuk kontribusi sederhana yang dapat Anda lakukan sebagai masyarakat? Nah, pertanyaan yang ketiga, jika Anda menjadi administrator publik, teman-teman semua, ya saya harap bisa merenungkan dan menganalisis kira-kira kebijakan apa yang akan Anda prioritaskan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan, misalnya dalam hal pengelolaan sampah di lingkungan Anda. Nah, jadi direnungkan dan dianalisis pertanyaan ini, kemudian juga bisa dikonsep dan ditulis dalam secari kertas, dan saya mau tulisan tangan ya. Saya mau tulisan tangan, kemudian boleh bebas mau dikirim dalam bentuk PDF, mau difoto. Nanti akan saya share Google Drive-nya dan boleh di-submit melewati Google Drive yang sudah saya share. Itu batas waktunya 2 minggu lagi. Jadi hari ini kita sudah mendiskusikan berbagai macam hal ya terkait dengan collaborative governance dalam pengelolaan sampah berkelanjutan, dan kita juga sudah mendapatkan informasi pengetahuan bahwa sangat penting sekali yang namanya kolaborasi antar pihak ya, tapi juga bisa menganalisis lebih dalam, kemudian menerapkannya dan merancang kebijakan yang memang berorientasi pada keberlanjutan terkait dengan SDGs, Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan video rekaman proses pembelajaran mata kuliah manajemen lingkungan pada program studi administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Institut Pahlawan 12. Video pembelajaran ini disusun sebagai salah satu komponen dalam dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai bagian dari rangkaian proses sertifikasi dosen. Melalui video ini saya berupaya menampilkan implementasi proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran, serta menerapkan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan kontekstual sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah.
Saya berharap video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan Tridharma di bidang pendidikan dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.